Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haja Sri Anarusi MP, merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Kantor Cabang Wilayah 3, Provinsi Jawa Barat. Adapun video yang akan saya tampilkan di sini yaitu berjudul Studi Kampus dan Wisata Siswa kelas 12 di Uniblau Malang dan Bali pada bulan Januari tahun 2023 yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun sebagai latar belakang daripada kegiatan wisata dan studi kampus tahun ini adalah pendidikan merupakan hak semua warga negara sebagaimana termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berisikan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Permen Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP di Indonesia, disebutkan bahwa SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang harus dilaksanakan di Indonesia dengan minimal melaksanakan 8 standar nasional pendidikan yang harus memang dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Salah satu standar yang harus dilaksanakan oleh SNP ini adalah standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana pada standar ini diharapkan dengan kriteria kemampuan lulusan dari instansi pendidikan tertentu, setiap peserta didik yang lulus diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai yang sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, bekal keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman peserta didik harus diberikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang menunjang pada potensi setelah mereka lulus nanti. Adapun tujuan dan sasaran daripada kegiatan ini, yang pertama tujuan adalah 1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman daripada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan diri agar bisa menggali informasi terkini tentang perguruan tinggi negeri dan tentang objek wisata yang akan dikunjunginya nanti. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk bisa dan mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menuju perguruan tinggi. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada budaya dan wisata tanah air sendiri. Yang kedua, sasaran daripada studi kampus ini adalah siswa-siswi kelas 12 di SMA Negeri 1 Setu. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam perencanaan kegiatan studi kampus dan wisata ini adalah yang pertama, yaitu menetapkan tujuan perguruan tinggi negeri yang akan dikunjungi serta daerah wisata mana yang favorit diinginkan oleh para peserta didik. Yang kedua, kira-kira biaya dan perkiraan anggaran yang nanti harus dikeluarkan oleh sekolah maupun oleh peserta didik. Yang ketiga adalah persetujuan komite dan orang tua siswa. Yang terakhir adalah perizinan daripada dinas, dalam hal ini adalah Kantor Cabang Dinas Wilayah 3. Nah, untuk mengatasi daripada permasalahan atau upaya atau solusi yang kita laksanakan untuk menghadapi kendala-kendala yang tersebut tadi di atas, maka yang kita lakukan adalah pertama,
Untuk menetapkan tujuan daripada perguruan tinggi negeri dan daerah wisata yang akan dikunjungi, maka kami membuat selebaran Google Form yang disebarkan kepada siswa untuk dipilih kira-kira perguruan tinggi negeri mana yang mereka favoritkan untuk bisa mereka kunjungi dan objek wisata mana ya yang akan mereka kunjungi. Nah, kedua, dari hasil Google Form tersebut, kemudian kita rekap kira-kira tujuan mana yang persentasenya sangat besar dipilih oleh peserta didik atau siswa, yaitu PTN yang ingin dikunjungi dan daerah wisata yang juga ingin dilihat oleh para peserta didik, yaitu melalui rekap Google Form. Nah, kemudian hasil daripada rekapan Google Form itu kita ajukan kepada komite untuk dibahas dan didiskusikan. Nah, kemudian oleh komite mengundang orang tua siswa secara khusus, yaitu orang tua siswa kelas 12 untuk menyampaikan keinginan-keinginan daripada siswa yang antara lain adalah untuk melakukan kunjungan studi kampus dan studi wisata ke luar Jawa Barat. Nah, kemudian setelah orang tua sebagian mendapatkan pengarahan daripada komite, maka dihasilkan persetujuan, yaitu orang tua memilih kembali tujuan dan PTN yang ingin dikunjungi si anak berdasarkan hasil Google Form daripada anak, karena memang dasarnya adalah persetujuan orang tua. Karena ini mencakup biaya, maka orang tua harus dilibatkan dalam pemilihan tujuan objek wisata dan perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Nah, kemudian dari selebaran yang kita sebarkan kepada orang tua memilih dan menandatangani di atas materai daripada pilihan PTN dan objek wisata yang diinginkan serta biaya yang disepakati dalam rapat tersebut. Nah, dari dan berdasarkan hasil kemufakatan rapat daripada orang tua siswa kelas 12, maka hampir 85% orang tua dan siswa menunjuk perguruan tinggi negeri yang akan dijadikan sebagai tujuan wisata atau studi kampus adalah perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Sedangkan objek wisata yang ingin dikunjungi dan disetujui oleh orang tua adalah di Malang itu Gunung Bromo, dan di Bali ada beberapa tempat daerah yang memang tujuan wisata yang difavoritkan oleh peserta didik. Nah, dari kesepakatan dan hasil 85% orang tua dan siswa memilih daripada objek wisata dan tujuan daripada studi kampus tersebut, maka kita memanggil pihak ketiga yang dalam hal ini adalah travel untuk membantu daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini guru dan juga siswa mendukung dan membantu panitia dalam hal persiapan dan agenda acara. Jadi maksudnya adalah dari rapat orang tua bersama komite tersebut, selain dimufakatkan, disetujui tujuan dan biaya daripada kegiatan, juga langsung dibuat kepanitiaan yang berasal dari orang tua. Nah, panitia orang tua ini pastinya dibantu oleh para guru dan juga para siswa untuk bisa memperlancar kegiatan pelaksanaan daripada studi kampus dan studi wisata ini. Setelah semuanya sudah terakomodir, sudah terkoordinasi, maka sudah persiapan 90%,
maka kita melanjutkan untuk meminta izin kepada kantor cabang wilayah 3 yang dalam hal ini yaitu Bapak Dr. Asep Sudarsono MPD. Kemudian juga kita menyebarkan surat izin kepada Polsek dan Koramil setempat. Alhamdulillah H-3 kita sudah mendapatkan izin secara kedinasan, baik itu dari KCD 3, dari Polsek maupun dari Koramil. Adapun pelaksanaan daripada kegiatan studi kampus dan studi tour kelas 12 SMA Negeri 11 ini kita laksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 23 Januari 2023. Sesuai kesepakatan daripada hasil rapat komite dengan orang tua, maka studi kampus kita mengunjungi Universitas Brawijaya Malang. Serta wisata Malang yang kita kunjungi adalah Gunung Bromo dan Pasir Berbisik. Kemudian berlanjut ke Pulau Bali untuk melaksanakan studi wisatanya di Pulau Bali. Adapun tempat-tempat wisata yang kami kunjungi adalah Pantai Kuta, kemudian kami menyaksikan Tari Barong, kemudian kita ke Teluk Benoa, kemudian kita ke Pantai Melasti, Bedugul, dan terakhir di Tanah Lot. Kemudian tidak lupa kami juga mampir untuk membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh Bali, yaitu di Krishna dan Jokel. Kemudian pada saat di Bali kita juga melaksanakan kegiatan malam hari di hotel, yaitu prom night siswa, di mana kegiatan ini kita laksanakan yaitu merupakan malam keakraban daripada siswa dengan siswa lainnya, satu kelas dengan kelas lainnya, dan juga dengan para guru dan manajemen sekolah. Nah, di sana ditampilkan kreasi-kreasi siswa yang sangat menarik dan sangat beragam. Oleh karena itu kita menyebutnya bahwa kegiatan malam keakraban itu merupakan kegiatan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Dan itu sangat membanggakan bagi kami para guru. Ternyata para siswa selain memang secara akademisnya bagus, mereka juga mempunyai kreativitas yang tinggi dalam bidang hal seni dan pertunjukan. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan kami selama perjalanan menuju kampus Unibrau, kemudian pada pelaksanaan studi kampusnya di Universitas Brawijaya Malang, dan kegiatan-kegiatan selama di Bali. Sebagai penutup, kami bisa menyimpulkan dan menyampaikan di sini bahwa proses pembelajaran bukan hanya bisa berlangsung di dalam kelas atau sekolah saja, tapi proses pembelajaran itu bisa dilakukan di luar kelas dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar untuk mengenalkan budaya dan kekayaan tanah air merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi perjalanan hidup siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Mungkin itu saja. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.